Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Zahrotunisa dengan NIM D93219114 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat cloud computing, yang mana sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Soleh, SPDI, MPDI. Sebelum saya menjelaskan mengenai manfaat dari cloud computing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu cloud computing. Cloud computing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan. Nah, kita menyebutnya komputasi awan aja ya, supaya lebih mudah. Nah, komputasi awan merupakan metafora dari jaringan komputer atau internet, di mana cloud atau awan merupakan penggambaran dari jaringan komputer atau internet yang diabstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Pada cloud computing atau komputasi awan, sumber daya seperti prosesor atau computing power, storage, network, software menjadi abstrak atau virtual dan diberikan sebagai layanan di jaringan atau internet. Jadi di cloud computing ini serba internet ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan teknologi cloud computing, kita dapat menghubungkan beberapa perangkat yang ada di komputer menjadi satu kesatuan atau menjadi satu klaster dan membuat banyak server pada satu perangkat komputer. Jadi beberapa server pada satu perangkat komputer itu dengan divirtualisasikan. Jadi bisa dikatakan cloud computing merupakan penggabungan teknologi jaringan komputer, virtualisasi, dan klaster. Setelah kita mengetahui tentang beberapa definisi tentang komputasi awan, nah komputasi awan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk menyimpan ataupun mengakses data serta berbagai macam program melalui internet dari lokasi yang berbeda dengan menggunakan bantuan komputer dari hard drive komputer tersebut. Nah, cloud computing atau komputasi awan memudahkan penggunanya untuk menjalankan program-program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Selain itu, cloud computing juga memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, poin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan komputasi awan sendiri. Dalam dunia bisnis ada beberapa keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan komputasi awan. Di antaranya yang pertama biaya rendah, kapasitas tinggi, fleksibel, dan penggunaannya yang cenderung murah. Industri atau dunia bisnis, pemanfaatan teknologi komputasi awan dalam dunia pendidikan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas. Apabila komputasi awan diterapkan dalam dunia pendidikan ada sebagai berikut. Pertama, aksesibilitas, yaitu data dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, yaitu skalabilitas. Komputasi awan dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan. Peralatan tambahan itu contohnya seperti hard disk atau semacamnya. Yang ketiga itu penyedia layanan komputasi awan atau cloud computing menjamin keamanan data yang ada. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, data yang tersimpan dalam komputasi awan tersebut tentu saja masih aman meskipun hard disk atau perangkat keras mengalami kerusakan.
selanjutnya setelah mengetahui mengenai manfaat penggunaan, di sini tentu teman-teman bertanya, gimana sih contoh dari bentuk layanan akuntansi awal yang biasa kita kan? Nah, di sini ada beberapa contoh layanan akuntansi awal yang biasa digunakan di universitas. Yang pertama ada Google Docs, Dropbox, ada Google Drive dan lain semacamnya. Nah, aplikasi tersebut ya aplikasi yang tentu saja mudah digunakan, terus murah dan dapat diandalkan. Nah, dari teman-teman semuanya tentu sudah tidak asing lagi menggunakan Google Drive. Nah, dengan menggunakan Google Drive kita kan tidak perlu banyak disk atau contoh saja flash disk lah. Tidak membutuhkan flash disk untuk menyimpan data. Cukup teman-teman mengupload data tersebut ke Google Drive, maka data tersebut akan tersimpan dengan dirinya. Kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet. Dan juga peliharaan Google Drive sendiri itu kan lebih murah, jadi nggak butuh banyak uang yang dikeluarkan untuk menyimpan data yang kita punya, jadi lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan bisa memberi manfaat juga kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Akhir kata yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata, kesalahan sikap maupun sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.